Persiapan kita untuk menghadapi pilkada, yang pertama kita akan mengidentifikasi dulu situasi wilayah, mana yang dianggap kita agak rawan, mana yang tidak. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya di Tribun Nongki, nongkrong kekinian dengan saya Adi Maya Santo. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kapolda Kaltara, Bapak Brigjen Pol Dr. Handes Indrajit, Sarjana Hukum, Pak ya? Ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal santai ya, bincang enteng dengan Bapak Kapolda Kaltara, Kapolda nomor 1 di Kaltara, ya Pak ya? Iya. Baru berada nomor pertama di Kaltara. Hari ini kita akan bicara soal persiapan Pilkada Kaltara, Pak. Karena kita tahu Kaltara juga melakukan Pilkada, Pak, Pilgub. Mungkin Bapak bisa cerita persiapan kita menghadapi Pilgub Kaltara, Pak. Nah, jadi gini, di Kaltara ini kegiatan Pilkada ada 4 kegiatan. Pertama Pilgub, terus Pilkada pemilihan Bupati Bulungan, Bupati Nunukan, Malino, dan Tertidung. Kecuali Wali Kota Tarakan yang sudah dilaksanakan tahun kemarin. Persiapan kita untuk menghadapi Pilkada, yang pertama kita akan mengidentifikasi dulu situasi wilayah, mana yang dianggap kita agak rawan, mana yang tidak. Karena alhamdulillah pengalaman kita untuk pengamanan Pilkada ini, kita sudah melaksanakan 2 kali kegiatan. Pertama Pilkada di Tarakan, kedua pemilu tahun kemarin. Dan juga kita bersyukur dan kita alhamdulillah pelaksanaan kedua-duanya berjalan dengan lancar, aman, dan itu juga atas bantuan seluruh masyarakat di Kaltara yang semuanya mendukung dan semuanya berniat bahwa pelaksanaan Pilkada, apalagi pemilu dan Pilkada di Kota Tarakan waktu itu bertujuan untuk meningkatkan demokrasi, bisa berjalan aman, damai, dan tertib dalam pelaksanaannya. Berapa pasukan yang akan diturunkan untuk Pilkada ini, Pak, di 4 wilayah? Pilkada nanti masing-masing Polres mayoritas 2/3 kekuatan, baik di Polres Nunukan, Bulungan, dan sebagainya. Tarakan walaupun tidak ada Pilkada kota, tapi kan tetap ada Pilgub, ya ada Pilgub, tetap juga melaksanakan pengamanan juga di Tarakan. Oke. Boleh tahu daerah rawan yang kemungkinan Bapak lihat harus diantisipasi secara dini? Kalau bicara rawan kan tergantung dari jumlah penduduk juga, dan termasuk mobilisasi wilayah. Ya kan kita paling ramai kan daerah Tarakan ya. Ya kita antisipasi, bukan berarti tapi tempat-tempat lain kita kurang ditangani, tetap kita akan tangani semua. Dan saya sebagai Kapolda menjamin lah kepada seluruh warga Tarakan bahwa seluruh warga Kaltara bahwa pelaksanaan Pilkada 2020-2021 saya menjamin aman. Aman, Pak ya? Sudah optimis aman karena ya. Sudah ada buktinya sebelumnya. Ya, dan juga bantuan ya, dukungan ya. Siap. Kami didukung oleh TNI, ya, didukung oleh masyarakat juga, semua mendukung supaya Kaltara ini pelaksananya aman. Oke. Mungkin ada imbauan khusus buat peserta Pilkada di Pilgub maupun di daerah, Pak? Ya, saya selalu menyampaikan bahwa Pilkada itu kan pilihan. Oke. Ya. Pilihan tuh boleh beda. Siap. Nggak ada pilihan nggak beda. Pilihan boleh beda, tapi saya ingat bahwa kita ini bergaul sudah puluhan tahun. Jangan gara-gara 5 tahun jadi musuhan. Boleh berbeda, tapi tetap bersatu. Tetap satu kita ini. Baik. Ada rencana mengumpulkan para calon-calon kandidat, Pak? Ya nanti pada saatnya kita kumpulkan mereka untuk memberikan janjian atau membuat suatu pernyataan siap menang siap kalah. Jangan siap menang itu jangan siap kalah gitu ya. Biasanya gitu, Pak. Maunya menang, Pak. Ya mereka sudah pernyataan siap menang siap kalah. Udah kalah ya jangan namanya kita kan sekarang gini. Semua ya saya maaf nih kadang-kadang. Semua itu sudah ada jalan Tuhan. Ya, Anda berupaya dengan segala cara, tapi kalau Allah SWT belum berkenan, nggak akan jadi. Kayak saya jadi Kapolda ini,
Mau bagaimana mungkin saya ngadep sana ngadep sini, kalau Allah belum berkenan tidak akan jadi. Kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ngadep, nggak usah apa. Kalau Allah berkenan jadi saya jadi Kapolda Kaltara. Sama juga dengan pimpinan daerah. Laksanakanlah sesuai aturan. Ya, kalau Anda jadi akan jadi. Tapi kalau nggak berkenan nggak akan jadi. Bagaimana upaya kamu nggak akan jadi. Itu aja. Pelan saya itu aja. Pesannya. Oke, siap menang siap kalah. Kita tidak, kalau kita kalah jangan pernah sampai yang di atas. Karena di atas berkenan tidak berkenan itu jadi pimpinan, jadi gubernur, jadi wali kota atau bupati. Yang di atas tidak berkenan, jangan kita menyalahkan. Terima, syukuri. Menang disyukuri, kalah disyukuri. Betul saya. Jadi dalam tanda kutip bahwa pengamanan sudah diharapkan aman, Iya. dan calon-calon bersiap diri untuk kalah dan menang. Iya. Gitu ya. Kan nggak boleh yang kalah nyalakan Allah SWT, karena itu kan yang kita boleh berupaya, tapi kan yang menentukan. Ya. Tapi di sini kalau saya dengar ada soal hukum adat, Pak. Jadi ketika bersinggungan dengan hukum adat, harus ada yang diatur secara adat. Bagaimana menurut? Jadi gini, Pak Rajid? jangan hukum adat bertentangan dengan hukum yang di atas. Selama hukum adat itu mendukung situasi supaya aman, semua kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan lancar, kita dukung hukum adat. Ya, tapi kalau nama menghambat, membuat suatu situasi daerah, wilayah ini menjadi nggak aman, nggak kondusif, perekonomian berhenti, gimana saya sebagai Kapolda? Ya. Jadi tetap harusnya ada di. Jadi gini intinya, Pak. Intinya bahwa saya dibentuk, Polri dibentuk, kementerian lembaga dibentuk, satu tujuan, kesejahteraan rakyat. Untuk menjatuhkan rakyatnya. Jadi bagi orang-orang yang menghambat kesejahteraan rakyat, dia musuh negara. Yang menghambat untuk kesejahteraan rakyat, musuh negara. Berarti musuhnya Polda. Musuhnya negara. Negara ya langsung. Karena negara tujuannya ya? dibentuk untuk menjatuhkan rakyatnya. Siap. Tapi kalau rakyatnya dia menjatuhkan dihambat, kan musuh negara. Jadi musuh negara menurut kita semua. Berurusan dengan negara langsung, Pak ya? Kita semua, termasuk kita semua. Karena tujuan saya ada di sini. Polda Kaltara pertama dibentuk di sini tujuannya apa? Menjatuhkan rakyat Kaltara. Saya harus menjatuhkan rakyat Kaltara. Rakyat Kaltara sejahtera, pertama aman. Kalau nggak aman nggak akan sejahtera. Gitu. Pak, ini ada musuh negara yang mungkin tanda krusial soal narkoba, Pak. Oh ya. Nah itu bagaimana narkoba di Kaltara sendiri? Narkoba di Kaltara karena kita perbatasan ya, perbatasan banyak narkoba itu masuk dari wilayah Tawau, nanti dia langsung ke wilayah Sulawesi. Ya, saya terus pertama saya di Kapolda, misi saya utama itu, karena kenapa? Narkoba ini merusak bangsa. Jangan sampai kita nih anak muda kita ini kan calon pimpinan ke depan. Ya kalau sudah rusak dengan narkoba, negara kita ini gimana? Mau kemana negara kita ke depan ini? Maka saya paling tegas sama pelaku narkoba. Ya mohon maaf saya bilang, saya kalau masuk narkoba saya harus tegas. Tidak tembang pilih dan saya akan sikat benar. Perkembangan terakhir gimana, Pak? Setelah bulan Desember dapat? Ya kita rata-rata ya hampir, kalau kayak saya dulu ya, saya mohon maaf nih saya cerita dulu ya. Saya waktu menjabat Wakapolda Jawa Tengah waktu itu, saya terima laporan berapa? 0,5, paling banyak 1-2 gram. Di sini 10 kilo, sampai terakhir kaget saya, wah ini gila ini, harus keras saya bilang ini udah nggak bener lagi. Tangkap 3 kilo, 7 kilo, wah ini bahaya ini, makanya saya harus tegas dan keras untuk menghadapi narkoba ini. Dan tanggapan dari musuh-musuh negara ini, apakah masih tetap muncul, atau justru meredup, atau mungkin justru naik? Jadi gini ya, itu kan tergantung sekarang gini, makanya saya selalu menghimbau, kita harus mulai dari pencegahan. Ya, rehabilitasi, pemerintah daerah harus buat rehabilitasi untuk pelaku narkoba, sehingga kalau pembelinya tidak ada, penjualannya juga nggak ada. Nah itu ya. Ya kita prioritas adalah pencegahan supaya penjualnya nggak ada, karena kita ditangkapin terus. Sebenarnya menurut saya sih kurang gitu efektif. Selama masih banyak yang membutuhkan. Saya kalau banyak nangkap sabu itu bukan saya senang, saya prihatin bahwa konsumennya masih banyak. Itu aja. Saya perhatikan konsumsi banyak. Karena ada gini Pak, Kaltara itu begitu banyak temuan karena jalan tikusnya juga banyak. Kaltara ini terpanjang loh, sampai 1000 km, terpanjang se-Indonesia loh perbatasan dengan Malaysia itu. Nah, itu makanya jalan tikusnya banyak sih, kan tidak semudah kita memantau jalan tikus. Dan harapan saya jalan tikus yang tidak terpantau dengan kita, ya minimal perangkat-perangkat desa ikut memantau juga, membantu mantau, ada situasi yang mencurigakan segala lapor kita gitu, dan ikut serta membantu. Gitu.
Mungkin ada imbauan dari kepolisian soal begitu panjangnya narkoba di daerah Kaltara gitu Pak, jalan tikus yang khusus buat kepala desa seperti apa? Ya, saya mengimbau itu. Ya, kepala desa, mungkin perangkat desa menginformasikan kepada masyarakatnya kalau ada sesuatu yang mencurigakan, yang biasanya nggak lewat kok, ini lewat pakaian perlente atau segera informasi kepada kita sehingga kita bisa segera tindak lanjuti. Satu lagi Pak nih soal corona yang lagi tren di dunia, bukan Indonesia aja. Ya, saya cuma mengimbau kepada masyarakat ya, pertama kegiatan seperti kegiatan acara yang memasak, lebih baik ditunda dulu lah. Mulai acara seperti acara arisan, acara temu kangen, misalnya dengan alumni, rame-rame, atau kegiatan apa, bagus ditunda dulu. Hindarilah tempat-tempat keramaian, ya. Terus banyak-banyaklah menjemur di tempat-tempat yang udara panas, menjemur diri pagi hari, jemur. Terus banyak-banyak minum vitamin, kesehatan, olahraga, dan lagi sering-sering cuci tangan. Karena corona kan tidak dari yang saya tahu tidak dari udara ya, dari sentuhan. Dan kalau bisa nggak usah salaman lagi lah. Gak usah bersalaman. Ya, begini aja kan bagus ya. Ketemu gini gitu, kita bersalaman lah. Iya, sementara inilah. Karena kita orang Indonesia kadang butuh salaman gitu kan. Iya, kita mungkin Bapak untuk menjaga ini ya kita begini aja. Kayak saya sama anggota sini udah begini. Oke. Saya kalau ketemu anggota kita begini. Lalu saya bilang, benar tuh saya atau kamu atau yang itu sejak kapan dilakukan salaman? Sejak kemarin, sejak minggu lalu lah. Kita laksanakan, saya lihat dari media sosial kan, Bapak Presiden juga begini, ya kita ikutin lah. Selain bersedekap begini, ada hal lain nggak Pak yang diantisipasi dari corona ini, khususnya di Polda Kaltara? Oh iya, saya bilang itu. Ya kan saya bilang, kita sampaikan tadi. Cuci tangan. Ya, cuci tangan sering loh, cuci tangan. Karena kan dia nyentuh di tempat benda gitu. Nah, itu kita makanya saya sampaikan ke anggota sebelum masuk kantor cuci tangan, pulang kantor cuci tangan, kita siapkan tempat cuci tangannya. Oke. Sudah ada yang dirumahkan mungkin Pak? Bekerja dari rumah atau? Belum ada. Belum ada ya. Jadi tetap kantor seperti biasa Pak ya. Seperti biasa. Ada lagi buat masyarakat selain atau ada rencana? Ya pertama kalau saya pertama mengucapkan terima kasih ya kepada masyarakat khususnya Kaltara ya. Telah banyak mendukung tugas kepolisian. Sehingga termasuk TNI, sehingga situasi Kaltara sampai saat ini ya situasinya masih kondusif dan terkendali. Dan terakhir saya minta maaf juga, siapa tahu diri saya atau anggota saya dalam melaksanakan tugas atau dalam pergaulan sehari-hari ya menyinggung perasaan daripada masyarakat atau belum bisa memenuhi semua apa yang diharapkan oleh masyarakat. Saya selaku Kapolda mewakili seluruh anggota Polda Kaltara menyampaikan permohonan maaf. Itu dia Tribuners, bincang santai kita dengan Pak Kapolda Kaltara, Bapak Indrajit. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.